Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 dengan materi sorting, mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bu Mni Salama, Sarjana Teknik MMSI, dengan beranggotakan Muhammad Iqbal Qaddafi, Afif Al-Fadila, Faisal Amri pada tanggal 9 Desember 2021. Program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Dian Nusantara. Materi sorting yang pertama yang saya bahas adalah quicksort. Algoritma quicksort adalah salah satu algoritma sorting modern yang cukup populer. Metode dari algoritma ini adalah divide and conquer, bagi dan kuasai, di mana sebuah list akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pivot, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih kecil dari pivot. Lalu elemen tersebut dibagi kembali dengan menggunakan pivot baru sampai semua elemen berhasil disorting. Cara pemilihan pivot. Pivot adalah elemen krusial dalam algoritma quicksort. Jika salah memilihnya, maka algoritma yang dijalankan tidak akan secepat yang kita inginkan. Jadi dengan kata lain, pivot ini menentukan performa dari algoritma ini. Ada 3 cara memilih pivot, yaitu pivot berasal dari elemen pertama atau akhir dari sebuah list. Pivot jenis ini bisa kita gunakan apabila list yang akan disusun memiliki angka yang benar-benar acak. Dan sebaliknya, pivot jenis ini sangat buruk jika kita memiliki list yang sebagian atau sepenuhnya sudah tersusun. Pivot dipilih secara acak. Pivot jenis ini sering digunakan bila kita tidak mengenal list yang akan disusun. Hasilnya pun akan random. Terkadang performanya baik, namun terkadang performanya juga buruk. Pivot berasal dari median table. Cara ini yang paling sering digunakan karena pivot ini bersifat seimbang, di mana semua elemen akan dibagi rata dan hasilnya pun cukup baik untuk data yang sebagian sudah disort ataupun semua data masih acak. Penjelasan algoritma quicksort. Kali ini kita akan menggunakan pivot median dari sebuah list. Anggap saja kita memiliki list sebagai berikut: angka 2, 6, 5, 3, 8, 7, 1, 0. Di dalam tersebut terdapat 8 angka. Berarti jika kita memiliki dua pilihan dalam memilih pivot, yaitu 3 dan 8, berarti kita memiliki dua pilihan dalam memilih pivot, yaitu 3 dan 8. Namun saat kita membagi bilangan bulat, biasanya angka akan dibulatkan ke bawah, yang berarti kita akan memilih indeks keempat, yaitu 3. Selanjutnya kita akan memecah list tersebut menjadi dua bagian, yaitu angka yang lebih kecil dari pivot dan angka yang lebih besar dari pivot. Dengan cara pertama, kita menyimpan angka pivot sebagai acuan dan mengabaikannya. Di sini anggap saja pivot berada di ujung list. Nih, 3 ini. Selanjutnya, kita akan menentukan angka low dan angka high. Angka low berasal dari indeks list paling kiri dan high berasal dari indeks list paling kanan. Paling kiri itu nomornya 2, yang kanan itu 1. Setelah itu kita membandingkan apakah low lebih besar dari pivot dan high lebih kecil dari pivot. Jika iya, maka kita akan berhenti dan melakukan pertukaran. Contoh, 6 lebih besar dari pivot, di mana seharusnya angka di sebelah kiri lebih kecil dari pivot. Begitupun angka 1, maka di sini kita melakukan pertukaran. 6 ditukar ke tempat 1 nih. Jadi seperti ini. Selanjutnya angka 5 lebih besar dari pivot dan angka 0 lebih kecil dari pivot. Angka 5 lebih besar dari pivot dan angka 0 lebih kecil dari pivot, maka lakukan pertukaran kembali. Karena indeks ke low sudah lebih kecil dibanding indeks ke high, maka looping selesai dan pivot sudah menempati posisi semestinya, yaitu berada di list indeks ke low. Selanjutnya kita akan melakukan rekursif dan mengulang kembali prosesnya di masing-masing bagian. Bagian kurang dari pivot dan lebih dari pivot. Di sini saya akan menampilkan bagian lebih dari pivot. 8, 7, 6, 5. Di sini kita kembali memilih pivot, yaitu 7. Lalu kita kembali mengesampingkan pivot.
Lalu kita melakukan perbandingan kembali angka high dan low. Maka angka 6 dan 8 bertukar posisi. Ya, tadinya di sini 8, di sini 6, kemudian bertukar tempat 8 dan 6. Jadi seperti ini. Karena angka low sudah lebih kecil dibanding angka high, maka looping selesai dan pivot bisa menempati posisi least ke low. Kelebihan algoritma quicksort: karena sorting langsung dilakukan di array asli, maka tidak memerlukan memori tambahan. Performanya tinggi. Kelemahan algoritma quicksort: jika salah memilih pivot, maka algoritmanya akan sangat buruk, sulit untuk dimengerti. Contoh program. Ya, seperti ini contoh programnya sampai sini. Penjelasan garis 4 sampai 8 itu adalah sebuah fungsi yang nanti akan digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam array. Line 10 sampai 30, di sini proses sorting terjadi. Ini line 10 sampai 30. Proses sorting terjadi di mana pertama kita akan memilih pivot di ujung list, membandingkan setiap angka dari sebelah kiri dan kanan. Dimana jika angka lebih kecil dari pivot, maka ia akan ditempatkan di sebelah kiri, dan jika lebih besar maka akan ditempatkan di sebelah kanan, seperti tadi gambaran umumnya. Serta kita akan mereturn pivot, angka paling kanan, sebagai acuan proses selanjutnya. Penjelasan line 32 sampai 42. Di sini akan membuat fungsi rekursif. Pertama kita akan melakukan proses pivot. Jika angka masih belum tersorting secara ascending, maka kita akan terus menjalankan fungsinya hingga semua angka terurut sempurna. Line 47 sampai 52. Di sini kita menyiapkan array untuk menampung inputan dari user dengan inputan banyak array yang akan disorting. Line 56 sampai 60. Di sini kita menginputkan seluruh data mulai dari 0 hingga array ke n. Line 61 sampai 63, di sini kita hanya tinggal menjalankan fungsi quicksort dan menampilkannya menggunakan fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Ya, ini output program dari sintaks tersebut. Misalnya saya masukkan data 8, yaitu ada angka 35, 25, 15, 45, 55, 65, 78. Tidak urut. Jika kita enter, program akan menjalankan berurutan dan mulai dari terkecil hingga sampai terbesar. Merge sort. Merge sort adalah algoritma divide and conquer. Algoritma merge sort membagi array input menjadi dua bagian secara terus-menerus, atau bahasa lainnya adalah rekursif. Memanggil fungsi dirinya sendiri untuk membagi array menjadi dua bagian hingga didapat array berisi satu elemen. Berikutnya, dua bagian array tersebut diurutkan dan digabungkan secara bersamaan hingga membentuk satu array yang telah terurut. Berikut visualisasi algoritma merge sort seperti gambar yang di samping. Penjelasan algoritma merge sort. Nomor 1, ilustrasi warna merah. Algoritma merge sort terus membagi array menjadi dua bagian. Seperti yang bisa kita lihat di atas, bahwa kolom yang berwarna merah itu terus membagi arraynya menjadi dua bagian. Selanjutnya nomor 2, ilustrasi warna abu-abu. Algoritma telah selesai membagi array dan didapatkan array berisi satu elemen. Tidak bisa dibagi lagi. Pada contoh tersebut terdapat 7 array berisi satu elemen. Kita bisa melihat kolom berwarna abu-abu yang terdapat 7 array yang berisi satu elemen. Lalu nomor 3, ilustrasi warna hijau. Algoritma mulai membandingkan elemen dari kedua bagian array untuk diurutkan dan digabungkan. Kita lihat dari warna abu-abu
berubah ke warna hijau, yang dimana dia digabungkan dan dibandingkan. Kelebihan algoritma merge sort. Nomor 1, performa sangat bagus untuk list yang memiliki banyak indeks. Kedua, memiliki waktu pengerjaan yang konsisten. Worst case, average case, dan best case. Kekurangan algoritma merge sort. 1. Performa buruk untuk list dengan indeks sedikit dibanding algoritma sorting lainnya, seperti bubble sort dan insertion sort. 2. Jika data sudah tersorting sejak awal, maka ia akan tetap melakukan sorting dari awal. Yang ketiga, menggunakan memori lebih untuk melakukan split data. Berikut contoh program merge sort yang saya buat melalui aplikasi C++. Contoh output program. Di sebelah kiri terdapat contoh output program yang tadi kita buat. Lalu di sebelah kanan terdapat penjelasan metode dari merge sort. Penjelasan metode, dari baris data yang masih diacak di atas, saya mengurut dengan metode merge sort. Langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, dari baris atas, kita bagi menjadi dua bagian. Sebagai contoh, terdapat 8 data, sehingga jika kita bagi adalah 4 dan 4. Lalu kita bagi terlebih dahulu datanya sehingga menjadi di baris sebelah kiri terdapat angka 5, 2, 3, dan 8, dan di sebelah kanan terdapat angka 9, 4, 1, dan 7. Setelah kita bagi menjadi dua bagian, masing-masing kita bagi dua kembali. Bagian kanan kita bagi menjadi 2, begitu juga dengan bagian kiri, sehingga menjadi 5, 2, 3, dan 8 untuk bagian sebelah kiri. Lalu di bagian sebelah kanan 9, 4, 1, dan 7. Berikutnya kita bandingkan masing-masing pasangan untuk kita urutkan secara ascending. Data 5 akan kita bandingkan dengan 2, data 3 dibandingkan dengan 8, data 9 dibandingkan dengan 4, dan data 1 dibandingkan dengan 7. Setelah kita bandingkan, kita urutkan berdasarkan data terkecil hingga terbesar. Pertama, mulai dari bagian kiri, yaitu 5, 2, 3, dan 8. Data bagian kanan sudah diurutkan seperti di atas. Lalu kita urutkan bagian kanan, yaitu 4, 9, 1, dan 7. Data bagian kiri sudah terurut. Sekarang kita akan mulai proses penggabungan atau merge. Mulai dari bagian kiri, yaitu 2, 3, 5, dan 8. Lalu untuk bagian kanan 1, 4, 7, dan 9. Sekarang setiap bagian sudah terurut. Waktunya menggabungkan semuanya hingga menjadi data yang sudah fully sorted. Ya, bagian sebelah kiri menjadi 2, 3, 5, dan 8. Di bagian kanan menjadi 1, 4, 7, dan 9. Lalu terakhir kita urutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Dengan begitu data sudah terurut secara ascending atau menaik dengan menggunakan metode merge sort. Heap sort. Heap sort merupakan salah satu metode pengurutan data dari suatu array yang digambarkan menjadi sebuah pohon atau tree dan nilai pada masing-masing indeksnya akan diurutkan. Pada metode ini memiliki 3 bagian, yaitu node root, link, dan leaf. Apa sih itu? Node adalah indeks yang berada pada array, root adalah node awal pada tree, link adalah sebuah garis yang menyambungkan antara node satu ke node lainnya, dan leaf adalah node yang tidak memiliki anak atau tidak memiliki node turunan. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Penjelasan algoritma heap sort. Adapun proses heap sort adalah 1. Pembentukan heap, 2. Pengurutan data pada heap. Pada pembentukan heap, adapun caranya itu dengan dari sebuah array acak dibuat menjadi complete binary tree atau CBT.
Jika sudah menjadi CBT, lalu lakukan proses pengurutan secara maksik dengan cara banyaknya simpul dibagi menjadi 2 untuk mencari nilai tengah dari sebuah array. Sebagai contoh, n sama dengan 6, nilai tengah dari 6 dibagi 2 sama dengan 3, lalu lakukan reorganisasi pada simpul atau node ketiga dengan cara jika angka yang sekarang dibandingkan dengan angka selanjutnya yang ada di node turunannya itu lebih kecil, maka dilakukan tukar posisi. Lalu lakukan reorganisasi pada simpul kedua, lalu lakukan organisasi lagi pada simpul pertama. Kenapa dilakukan 2 kali? Karena angka 7 itu lebih kecil dari 14 dan 11, tetapi tidak lebih kecil dari 3. Maka dari itu dipindah posisikan sebanyak 2 kali, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dari data max heap tersebut baru dapat kita lakukan pengurutan data heap dengan syarat binary tree dalam keadaan max heap. Lalu hapus atau pecat root dan tukarkan simpul pada posisi terakhir. Banyaknya simpul dikurangi 1. Jika n lebih dari 1, maka lakukan reorganisasi heap. Lakukan langkah kedua hingga kelima sampai n sama dengan 0. Dapat dilihat dari ilustrasi di bawah ini, karena data binary tree di atas tidak dalam keadaan max heap, maka harus dilakukan lagi pembentukan heap agar menjadi max heap. Lalu lakukan terus hingga n sama dengan 0 sehingga hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Contoh program. Output program. Pertama, kita menginput jumlah data atau elemen yang ingin kita input. Di sini saya memasukkan 6 elemen agar sama seperti penjelasan sebelumnya. Kedua, kita menginput elemen-elemen datanya. Di sini saya memasukkan angka 7, 3, 2, 14, 11, dan 5 agar sama seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian hasil array dari program Hipshot akan ditampilkan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.